prinsip dan praktik ekonomi Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain. Ini artinya kita harus melakukan interaksi atau hubungan dengan sesama. Oleh karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya tentang bagaimana kita melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Tujuannya adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Dalam materi prinsip dan praktik ekonomi Islam, kita tidak bisa lepas dari pembahasan tentang muamalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, muamalah artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sedangkan menurut fikih Islam, muamalah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat atau bermitra usaha, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang umatnya melakukan beberapa hal. Nah, yang dilarang oleh Islam yang pertama adalah melakukan transaksi dengan cara-cara yang batil. Kemudian yang kedua dengan cara-cara yang zalim atau aniaya. Yang ketiga dengan permainan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang keempat adanya unsur riba di dalamnya. Yang kelima menggunakan cara-cara spekulasi atau judi. Yang keenam, transaksi barang yang haram. Yang pertama adalah dengan cara-cara yang batil. Contohnya adalah setiap bentuk jual beli yang tidak ada barangnya. Transaksi ini mengandung unsur ketidakjelasan sehingga merupakan jual beli batil. Contoh, jual beli anak ternak yang masih di dalam kandungan dan buah-buahan yang masih berada di pohonnya. Kemudian yang lain, menjual barang yang mustahil atau tidak dapat diserah terimakan, merupakan contoh jual beli yang batil. Sehingga jual beli burung yang sedang terbang atau burung yang terlepas dari sarangnya dan transaksi-transaksi lainnya yang sejenis adalah tidak sah. Yang ketiga, jual beli gharar adalah transaksi jual beli yang tidak diketahui rupa, takaran, dan sifat barangnya. Contoh, jual beli ikan yang ada di dalam kolam. Nah, selama jumlah ikan ini belum diketahui jumlahnya secara tepat, maka ini termasuk gharar. Ya. Jual beli yang batil. Kemudian contoh yang keempat, jual beli hutang. Hutang tidak termasuk ke dalam jenis barang yang boleh diperjualbelikan dalam Islam. Karena itulah transaksi jual beli dengan objek transaksi berupa hutang tidak dibenarkan dalam Islam. Contohnya, seseorang menjual 20 kg beras yang dipinjam oleh temannya kepada orang lain. Kemudian contoh yang berikutnya, jual beli barang najis. Yang kedua,
dengan cara-cara yang zalim atau aniaya. Penjual memberikan harga yang sangat tinggi di luar harga umum. Kemudian penimbunan suatu barang, merampas hak cipta. Contohnya, ada pembajakan atau diperbanyak suatu barang ataupun apa tanpa seizin penulisnya. Dan lain-lain. Itu adalah kategori cara-cara muamalah yang zalim atau aniaya. Yang ketiga, permainan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Contohnya seperti mengoplos daging sapi dengan daging babi. Contohnya lagi, pembuatan saus sambal dengan bahan-bahan yang busuk, dan lain-lain. Yang keempat, mengandung unsur riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba, sekalipun hanya sebagai saksi, terkena dosanya juga. Yang kelima, cara-cara spekulasi atau judi. Ada 4 kriteria judi. Yang pertama adalah taruhan. Misalkan sebuah pertandingan, jika ada yang kalah, maka ia akan traktir temannya yang menang. Nah, sedangkan misalnya seorang guru yang menanyai muridnya, jika ada yang bisa menjawab pertanyaan, maka ia akan diberi hadiah. Hal ini tidak termasuk maisir atau judi, karena tidak ada perjudian di dalamnya. Tadi yang pertama adalah taruhan, yang kedua adalah pelaku itu mencari uang dengan spekulasi, untung-untungan, mengadu nasib dengan berjudi. Kriteria yang ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah. Yang keempat, harta yang dipertaruhkan diambil dari peserta. 6. Transaksi jual beli barang haram. Jual beli bangkai, homer, dan babi adalah batal atau tidak sah menurut para fuqaha atau ahli fikih. Karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar atau minuman keras, bangkai, babi, dan berhala. Namun selain minuman, rupanya di era sekarang kita tahu bahwa barang yang memabukkan tidak hanya berwujud minuman beralkohol atau khamar saja, tapi meliputi juga narkoba atau kini dikenal dengan istilah nabza. Yang termasuk nabza diantaranya adalah narkotika
psikotropika, sabu, ganja, morfin, atau ekstasi, atau yang non-obat seperti ganja, opium, tembakau, sintetis, gorila, bahkan zat di sekitar kita seperti aroma lem merek tertentu dan aroma bensin. Ulama sepakat bahwa khamar adalah najis dan konsumsi barang najis itu diharamkan. Hal ini sejalan dengan pemahaman Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala-berhala, panah-panah yang digunakan mengundi nasib adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan. Selanjutnya pendapat dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, serta pengikut madhab Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa khamar tidak terbatas minuman dari olahan anggur saja, tapi juga olahan buah dan tumbuhan lain yang disebut nabidz. Banyak atau sedikit, seluruhnya najis dan diharamkan. Dalilnya adalah hadis berikut. Ani Ibni Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang muskir atau memabukkan adalah khamar, dan setiap yang muskir adalah haram. Hadis riwayat Muslim.